Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Oh, janganlah kau menghematnya dan panjangkanlah tali-tali kemahmu dan panjangkanlah koko-koko patok-patokmu, sebab engkau akan mengambang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Sebab Tuhan yang berfirman, sebab engkau akan mengambang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota yang sunyi. Sebab Tuhan yang berfirman. Bersorak-soraklah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembiralah dengan sorak-sorai, dan memekiklah hal engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentengkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan panjangkanlah kokoh-kokoh pokok-pokokmu. Sebab engkau akan mengembangkan ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Janganlah takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu, dan janganlah merasa malu, sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejadaanmu, sebab menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus Allah Israel, ia disebut Allah seluruh bumi. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Merasakan istri dari masa muda akan tetap ditolak. Firman Allah. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan menebus. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh. Seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghadik engkau lagi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi. Hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan, sesungguhnya aku akan meletakkan atasmu dari batu hitam dan dasar-dasarmu dari batu nilam. Aku akan membuat kemuncak-kemuncak tembokmu dari batu delima, pintu-pintu gerbangmu dari batu manikam merah.
dan segenap tembok perbatasanmu dari batu permata. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan, dan besarkanlah kesejahteraan mereka. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran, engkau akan jauh dari pemerasan sebab engkau tidak usah lagi takut. Dan engkau akan jauh dari kekejutan sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Apabila seorang menyerbu, itu bukanlah daripadaku. Siapapun yang menyerbu engkau, ia akan rebah melawan engkau. Sesungguhnya akulah yang menciptakan tukang besi yang mengembus api dan menghasilkan senjata menurut kecakapannya. Tetapi akulah juga yang menciptakan pemusnah untuk merusakkannya. Setiap senjata yang ditempahkan terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saya mencoba mengangkat ayat ini. Kalau kita perhatikan saya share screen tentang Keluaran pasal 14 ayat 14 ya. Kita akan coba mempelajari sama-sama bentar ya, ini Keluaran 14. Nah, ini ya. Keluaran 14. Bentar ya, saya share screen Keluaran 14 ayat 14. Nah, kita bisa baca sama-sama. Ya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nanti saya tunjukkan di Hebrew Text Analysis ya. Itu apa? Tapi sekarang kita lihat di ayat yang ini ayate ya. Ayate ini yang bawah ini ya. Tuhan akan berperang bagimu dan kamu tinggal diam saja. Jadi rata-rata ngomongnya gitu ya. Kalau dari BIS ini, Tuhan akan berjuang untuk kamu dan kamu tak perlu berbuat apa-apa. Ya. Kemudian dari yang lain sama. Nah, ini sama ya, mirip semua. Kita lihat di bawah yang nggak sama yang mana. Nah ini TLITL ya, bahwa Tuhan juga kelak berperang akan ganti kamu dan kamu ini akan berdiam diri jua. Ya. Kemudian dari AVB, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu hanya perlu berdiam saja. Ya. Kalau di Hebrew itu, nah ini kita nanti sama-sama lihat ya. Kalau di Hebrew seperti apa? Yang lainnya semua sama. Ya, kalau yang di catatan ini, catatan full life yang paling bawah ini, Allah meyakinkan umat itu bahwa ia akan berperang untuk mereka, tetapi mereka harus maju terus menuju laut dengan iman. Allah berperang bagi umatnya pada saat mereka berjalan dengan iman dan ketaatan kepada firman-Nya. Ada penjelasan seperti itu ya. Nah, saya stop share dulu. Kalau yang di Hebrew Text Analysis, nanti saudara perhatikan sendiri ya. Saya nggak share screen atau saya perlu share screen? Nggak, Bapak Ibu perhatikan aja ya, cek sendiri ya. Hebrew Text Analysis di Keluaran 14 ayat 14. Ternyata disebutkan di situ bahwa yang perlu dilakukan adalah kita ya diam sajanya itu disebutkan bahwa memegang damai sejahtera. Jadi artinya tinggal di dalam keadaan damai. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya punya pengalaman ya untuk itu ya. Tapi sebelum saya cerita pengalaman itu, saya mau beritahu di arti dalam bahasa Ibrani itu ternyata ada disebut, kalau bahasa Indonesianya jadi tuli saja. Jadi orang tuli. Saya heran ya. Begitu saya lihat tadi cek, jadi orang tuli saja.
Jadi diam, tenang. Jadi waktu di dalam masa peperangan, jadi orang tuli saja, tenang. Ketika saya baca itu di Hebrew Text Analysis, ada penjelasan mengenai jadi tuli saja. Jadi Tuhan akan berperang bagimu, dan kamu jadi tuli saja. Saya heran ya, kok bisa gitu artinya? Saya ingat dengan sebuah cerita tentang Sun Tzu ya. Di Cina itu ada seorang yang ahli perang ya, namanya Sun Tzu. Dia pada saat satu kali, ini kejadian ya, di dalam tulisannya itu, tentaranya sedang perang, keluar semua ya dari istananya dia. Sun Tzu-nya ada di dalam istana. Ini peperangan ya. Tiba-tiba si penjaga menara di istana itu bilang, di seberang sana, di kejauhan itu ada mengepul. Kepulan itu artinya apa? Tentara berkuda sedang menuju ke sini. Sun Tzu langsung apa? Tahu, ini tentaranya musuh sedang mau menuju ke dia. Lalu dia memerintahkan 10 orang tuli yang nggak bisa, ya, orang yang tidak bisa mendengar, ya, itu diperintahkan untuk bawa sapu, menyapu di luar dari istana, di luar gerbang, ya, di luarnya. Jadi gerbang dibuka lebar-lebar, pintunya, 10 tukang sapu ditaruh di depannya, disuruh nyapu semua, sapu ya, sapu, bersih-bersih. Terus kemudian di istananya Sun Tzu juga dibuka, terus Sun Tzu duduk dengan megahnya, ya, seorang ahli perang, raja, duduk di situ, kemudian dia menunggu, ya, si pasukan yang berkuda itu datang semakin dekat, semakin mendekat ke arah ini, istana. Apa yang terjadi? Langsung yang jenderal yang di sebelah sana bilang, aneh, stop, katanya. Mereka teriak, pasukannya disuruh, stop, lihat itu, gerbangnya dibuka semua, dibuka lebar-lebar. Lihat di ujung sana di dalam, si rajanya lagi duduk dan melihat ke depan, duduk dengan tenang. Lalu lihat yang nyapu, lihat kita sebetulnya waktu kereta berkuda semua datang mendekat itu, pasti kalau orang pasti takut dan lari masuk teriak, ada musuh, gitu ya. Ternyata mereka bilang, lihat, mereka diam, nyapu dengan santainya. Lalu si jenderal yang musuhnya Sun Tzu ini bilang, ini jebakan katanya, ini jebakan. Kita kembali, jebakan ini kalau kita masuk menyerang, pasti pasukannya Sun Tzu akan membunuh kita semua. Mereka semua takut karena tahu bahwa Sun Tzu ini ahli perang. Tiba-tiba, oke, kita pulang semua saudara, pasukannya, musuh pulang semua ya. Apa yang terjadi setelah pulang Sun Tzu si raja ini? Aduh, tenang dia bilang. Tahu enggak, yang ditempatkan di situ kan orang tuli. Jadi pasukan berkuda seserem apapun dia enggak tahu. Dia nyapu aja dengan tenang, srek, bersihin di depan gerbang itu ya, saudara ya. Jadi, nah, cerita tentang itu, saya jadi tahu, kita memegang damai sejahtera. Be still, katanya Tuhan, bahasa Inggris ya. Tinggal tenang. Jadi kalau ada orang yang menyerang kita, nah kita harus tahu, orang itu bukan musuh kita. Karena musuh kita di Efesus pasal 6 disebutkan bukan darah dan daging, tetapi roh-roh jahat di udara, penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah di udara. Artinya itu ideologi, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita harus ngerti. Kalau begitu, ini adalah peperangan roh. Kita disuruh budek saja, bahasa Jawanya, budek, tuli saja. Tuli artinya diam, tenang.
ternyata mirip seperti strategi perangnya Sun Tzu. Ditempatkan 10 orang tuli, nggak bisa dengar, makanya dia tenang saja sapu, padahal musuhnya itu menakutkan. Ya, pasukan berkuda dan semuanya, waduh luar biasa. Biasanya kalau orang biasa grogi, keder langsung masuk lari ke dalam. Oke ya. Nah, sekarang nih saya mau cerita sebuah peristiwa di dalam hidup saya. Waktu saya SMA, ya, ketika saya sudah terima Tuhan Yesus, saya bertobat. Saya waktu itu sedang berkarya, banyak melakukan penginjilan, ya. Kemudian memenangkan jiwa, saya juga berprestasi. Saya adalah saat dari tahun 86 ya, 85, 86 sampai 89 itu saya seorang atlet selancar angin. Nah, itu artinya kalau Bapak Ibu tahu, jadi selancar angin atau gambarnya saya ini ya. Gambarnya saya beritahu aja ya. Supaya nggak mikir ya. Jadi kira-kira begini ya, saya share screen. Selancar angin itu seperti apa ini ya, supaya nggak berpikir ya. Nah, seperti ini ya, selancar angin seperti ini. Seperti yang Bapak Ibu lihat ya, di layar ya. Ini selancar angin, jadi seperti ini. Ya, permainannya sangat menyenangkan sekali. Saya atlet windsurf, seperti ini ya. Oke, saya stop share supaya tahu. Ketika saya ada di dalam tim Jawa Timur pada saat itu, saya sungguh-sungguh memulai awalnya itu dengan sepenuh hati untuk berprestasi. Tujuannya apa? Tujuan saya supaya nama Tuhan ditinggikan. Ya, di dalam selancar angin itu ada 2 jiwa datang kepada Tuhan karena mereka melihat hidup saya, ya, diubahkan Tuhan. Jadi akhirnya 2 orang, satu Kristen yang KTP saja, yang satunya dari Islam jadi pengikut Kristus. Ya. Nah, lalu apa yang terjadi? Ketika saya sudah mencapai juara di Jawa Timur, kejuaraan nasional juga saya mendapatkan prestasi. Pada saat itu saya mendapatkan prestasi nomor 2 nasional. Karena nomor 2 nasional, maka oleh Jawa Timur atau oleh panitia Pekan Olahraga Nasional PON 12 tahun 89, 88-nya saya juara 2 nasional, kejuaraan nasional. Saya diberi tiket untuk menuju ke Pekan Olahraga Nasional tahun depannya. Nah, sebelum itu sebetulnya saudara-saudara, saya dapat mendengar suara Tuhan, ini audible, bukan di kepala, tapi saya dengar di telinga saya. Pada saat saya saat teduh di depan pantai, ya, di depan pantai, jadi bukan saat teduh di kamar, enggak, karena semua orang Muslim kan, rata-rata kebanyakan semua Muslim, maka saya saat teduhnya baca Alkitabnya saya di depan pantai, di pantai gitu ya. Jadi saya menghadap ke laut, saya baca firman, saya berdoa begitu. Tiba-tiba saya dengar PON 12 adalah pertandinganmu yang terakhir. Wah, saya waktu itu kaget, saya lihat apa ada pelatih saya, apa ada asisten pelatih yang ngomong, nggak ada teman saya nggak ada. Terus saya diam aja, saya lanjut baca Alkitab waktu itu. Terus di kesempatan yang berbeda, ya, di tempat yang sama, saya mendengar lagi, PON 12 adalah pertandinganmu yang terakhir. Saya juga cari-cari, ini mungkin ada yang ngomong, ada sembunyi. Saya cari di balik pohon, siapa tahu ada. Enggak ada. Saya mencoba meyakinkan apa saya salah dengar. Dan peristiwa itu sampai 3 kali, saudara. Akhirnya, ya sudah.
Saya diam saja. Ketika menjelang tahun depannya ya, menjelang Pekan Olahraga Nasional, bulan Agustus, Oktobernya Pekan Olahraganya, 18 Oktober sampai 28 Oktober ya. Agustusnya itu pengumuman dari pelatih saya. Yang masuk ke PON adalah ini. Saya nggak disebut Bapak Ibu. Saya waktu itu hati saya hancur gitu ya. Saya nggak masuk. Terus saya didatengin pelatih saya, dibilang kamu dengan Yusuf, dia sebut namanya Yusuf, kamu dengan Yusuf hasilnya seri, sama. Jadi kami memilih Yusuf, bukan kamu. Saya bilang iya, silakan. Begitu sudah seperti itu, maka saya putuskan bahwa Yusuf ini harus menang di mewakili Jawa Timur. Apa yang saya lakukan, saudara? Karena saya waktu itu, Yusuf ini harus menang di PON mendatang. Saya kasih ilmu yang merupakan ilmu pamungkas yang saya dapat ketika saya berlatih selancar angin, ya. Itu saya dapat sendiri dari Tuhan. Karena kita tahu sekarang saya tahu bahwa Dia Jehovah Sebaot ya, Tuhan semesta alam. Jadi waktu saya di laut itu Tuhan melatih saya untuk menghadapi gelombang itu. Hikmat itu diberikan kepada saya, dicelikkan mata saya melihat gelombang, melihat angin itu dengan jelas sehingga saya memanfaatkan itu menjadi energi pendorong yang cepat sekali. Walaupun kondisi-kondisi tidak menguntungkan, itu saya bisa melaju dengan cepat. Jadi hikmat itu diberikan pada saat saya ada di atas alat saya itu, windsurf itu ya, selancar angin. Nah, apa yang terjadi? Rahasia-rahasia menggunakan alatnya itu, bagaimana maju mundur, kita posisinya, tangannya harus pegang bagaimana, posisi miringnya bagaimana, badannya, berapa derajat layar harus apa. Nah, saya berikan semua kepada Yusuf. Tahu nggak saudara, Yusuf ini adalah orang yang terima Tuhan Yesus yang saya doakan dia, begitu ya. Saya pikir sama orang percaya, saya bilang, biar kamu Yusuf berprestasi, lanjutkan ya perjuangannya. Saya sudah tidak mikir, dia bukan kompetitor saya, ya, bukan saingan saya. Saya berikan ilmu itu kepada dia, dia bilang, oh gitu ya, oh gini ya, oh gini, ya kamu harus tahu, ini strateginya begini menggunakan papan dan layarnya. Habis itu selesai, persis pembukaan PON 18 Oktober diresmikan oleh Presiden Soeharto pada saat itu, semua pakai seragam Jawa Timur ya, waktu itu topi, seragam, jasnya bagus-bagus. Aduh, saya nggak dapat jatah pada saat itu, saya rasanya sedih gitu ya, kok saya nggak bisa masuk ke sana. Saya lihat di TV saya dulu kecil ya, hitam putih pada saat 89 itu ya, saya lihat, saya nangis ya. Saya waktu itu nggak inget peristiwa apapun yang lain, kecuali saya cuma nangis, saya nggak bisa ikut PON 12. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya nggak protes kan sama pelatih saya tidak marah dan sebagainya. Ternyata malam harinya pelatih saya telepon saya, malam ya, di atas jam 10, nggak bisa, saya nggak dengar. Lalu paginya, jam 6 kurang, pelatih saya telepon lagi, saya dengar, ya, karena jam 6 kurang. Dibilang apa? David, kamu harus segera berangkat ke Jakarta. PON 12 di Jakarta, saya di Surabaya. Kalau tidak, maka Jawa Timur dianggap tidak start, jadi disebut did not start, gitu ya. Peraturan dari komite penyelenggara PON 12. Ya, segera. Wah, ya. Singkat cerita, saya sampai di Jakarta dan dalam berapa kali pertandingan, ya, enggak salah 7 kali pertandingan, saya ada di posisi nomor 5. Enggak bisa nomor 2. Padahal setahun sebelumnya saya nomor 2. Ya. Dengan semua rival yang sama, itu saya nomor 2. Tapi pada saat itu saya cuma nomor 5. Dan apa yang saudara tahu, pada saat saya pagi hari itu saya diberitahu kamu harus ke Jakarta, datang ke arena PON 12, saya langsung ingat Tuhan bilang apa? PON 12 adalah pertandinganmu yang terakhir.
Saya mengucap syukur, saya nangis lagi. Ya, nangis yang kedua kali. Yang pertama kali saat nonton teman-teman ada di dalam parade. Yang kedua adalah saat saya diberitahu kamu berangkat ya ke Jakarta. Ah, begitu ya. Rincian kegiatannya saya nggak cerita pada saudara, kepanjangan. Jadi akhirnya di dalam perjalanan saya tahu kalau Tuhan nggak buktikan ini, berarti dia bohong kalimat yang lalu. Tapi kalaupun dia bohong, saya sebetulnya sudah lupa. Tapi yang ada di hati saya juga tidak protes dengan keputusan pelatih saya yang tidak masuk akal, yang berat sebelah, tidak adil. Tapi itu menjadi satu pemicu untuk saya keluar, resign. Ya, saya resign karena sudah memang dapat pesan. Saya sampaikan kepada pelatih saya pasca PON 12 tahun 89 saat itu. Setelah kumpul di Jawa Timur, saya pamit kepada dua pelatih saya bahwa saya mendapatkan pesan dari Tuhan untuk saya keluar dari olahraga ini karena alasan saya juga sedang kuliah masuk di semester 1 di Universitas Airlangga Surabaya. Jadi saya memakai kalimat itu, terus mereka bilang, masa sih kamu mendengar suara Tuhan? Ya saya bilang, saya nggak mau pusing dengan komen mereka, ya saya lakukan itu. Nah, Bapak Ibu, saya nggak cerita kasus yang lain, ada banyak cerita yang mungkin serupa bahwa Tuhan berperang bagi saya dan saya diam saja. Dan memang peperangan saya bukan melawan pelatih saya, peperangan saya bukan melawan Yusuf, saudara seiman saya yang dia bertobat saya doakan. Peperangan saya adalah melawan roh-roh jahat di udara. Orang-orang yang tidak setuju dengan penginjilan saya di kelompok klubnya Selancar Angin Jawa Timur. Dan itu yang terjadi ya. Jadi saya jadi ngerti bahwa peganglah damai sejahtera. Diam saja. Jadi orang tuli saja. Kamu lihat bahwa Tuhan yang berperang bagi kamu. Dan itu yang saya alami, saudara. Nah, bagaimana dengan saudara? Pengalaman-pengalaman apa yang hari ini yang mungkin saudara sedang alami? Mungkin saudara berpikir bahwa masalahku terlalu berat. Nah, coba datang kepada dia. Bapa, tolong aku. Ya, karena ayatnya berkata, aku yang berperang ganti kamu. Atau dengan kata lain, peperangan ini adalah milikku. Kamu diam saja. Jadi kalau saudara sekarang menghadapi banyak hal, hadapilah dengan kebenaran firman. Bahwa dia Jehovah Tsebaot. Dia juga Jehovah Shalom. Dia yang memberi kita damai sejahtera. Makanya saudara lihat di Hebrew Text Analysis, Keluaran 14 ayat 14, hold the key, hold the key of peace. Peganglah kunci damai sejahtera dalam bahasa Inggrisnya ya. Jadi saudara perlu tahu itu sehingga saudara akhirnya bisa tenang, bisa jadi orang tuli. Nggak tahu apa-apa, nggak tahu kalau ada musuh sedang mendekat. Karena dia yang berperang ganti kita. Oke? Tuhan Yesus memberkati.